saya melihatnya begini, untuk bisa menghindar dari worst case scenario, nomor satu yang harus dilakukan all out ya, tidak hanya oleh central bank tapi juga oleh pemerintah adalah benar-benar menjaga inflasi. Ya, kenapa? Karena sumber pertumbuhan kita mau tidak mau pada kondisi hari ini adalah konsumsi. Ya, tentunya selain konsumsi rumah tangga, kita masih berharap investasi tetap bisa masuk ya, khususnya FDI ya, kita bicara investasi yang horizon-nya jangka panjang ya, dan tentunya eh, pertumbuhan karena investasi tentunya harus lebih tinggi dari 5% ya, karena saat ini mungkin di seputaran 5%, kita butuh pertumbuhan investasi di atas itu untuk bisa menjaga agar pertumbuhan ekonomi paling tidak masih bisa di seputaran 5%. Mhm, Nah, untuk bisa 5%, kuncinya kembali lagi pada konsumsi, karena itu yang dominan. Untuk bisa menjaga konsumsi, perlu menjaga daya beli. Daya beli itu berasal dari kemampuan kita menjaga inflasi. mhm, Nah, karena inflasi ada tiga ya, BI tentunya fokus kepada yang core. ya, Kemudian pemerintah harus fokus baik kepada yang administer price, dan itu sudah dilakukan kemarin dengan pengurangan subsidi, ya sudah terjadi maksudnya dampak inflasi akibat administer price. Nah, yang kuncinya adalah sekarang menjaga inflasi akibat harga pangan bergejolak. mhm, Ya, jadi memang dari sisi produksi, dari sisi distribusi, yang namanya pangan, ya harga pangan terutama pangan pokok ini benar-benar harus dijaga, ya supaya kita masih punya kemampuan tumbuh dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga kita. Ya, itu langkah awal yang harus dilakukan. Langkah berikutnya tentunya dari sisi pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap kebutuhan akan utang luar negeri, mhm, ya. Kalau kemarin Ibu Menteri Keuangan menyatakan kementerian lembaga diminta untuk segera menggunakan 1.200 triliun mhm, untuk 2 bulan terakhir ini, ya selain yang memang sudah dikomit atau pembayaran yang rutin untuk gaji atau untuk pembayaran proyek, menurut saya ada baiknya juga dari berapapun 1.200 triliun itu ada yang bisa dalam tanda petik disimpan ya mmm, di mhm, dalam SAL ya, sisa anggaran lebih, sehingga kalau ada SAL yang lumayan dari tahun ini harapannya bisa mengurangi kebutuhan untuk utang luar negeri tahun depan ya, oke, khususnya utang yang berasal dari market, karena Anda tadi sudah mengatakan akan ada tekanan terhadap pasar utang dunia sebagai akibat ya memang negara-negara emerging banyak melakukan utang untuk kebutuhan penanganan COVID mhm. ya. Nah, jadi saya melihat paling tidak dua hal itu, dua hal basic yang harus kita lakukan agar kita bisa terbebas dari resesi. Artinya kita mungkin tetap mengalami dampak resesi, tapi dampaknya mudah-mudahan seperti tahun 2008. Mhm. Ketika seluruh dunia mengalami resesi, kebanyakan tumbuh bahkan 0%, Indonesia masih tumbuh meskipun ya di bawah kebiasaan, yaitu sekitar 4%. Ya. Mhm, tapi masih tumbuh begitu ya, catatannya raportnya juga Yang masih penting masih tumbuh dan harapannya masih bisa ya kita upayakan mendekati 5 kalau kita bisa jaga tadi inflasi mhm. dan juga kita bisa mengurangi tekanan terhadap pasar obligasi dunia. Mhm. Kita coba, soroti lagi ya, beberapa poin yang ditulis oleh IMF ya, yang juga, menuliskan terkait persoalan utang negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang menjadi perhatian juga, yang cukup meningkat 25% sebelum, pandemi akhirnya menjadi 38%. Ini termasuk salah satu sentimen negatif atau faktor pemberat untuk pertumbuhan ekonomi nantinya atau tidak, Pak Bambang di kawasan Asia Pasifik? Ya tentunya rasio utang itu semua orang paham ya bahwa itu terjadi karena kebutuhan yang darurat ya ketika penanganan COVID ya. Itu juga dilakukan oleh Indonesia yang bahkan sampai apa istilahnya menghilangkan batas 3% selama beberapa tahun. Nah, tapi yang paling penting kemudian ke depan adalah kemampuan untuk membayar kembali Mmm, ya, baik pokok maupun terutama cicilan dan bunga ya. mhm, Nah, di sini saya lihat bahwa eh, kalau kita bisa menjaga fiskal kita dengan baik, ya, baik dari sisi penerimaan, ya, meskipun tadi ada kemungkinan gangguan pada pertumbuhan, tapi kalau misalkan ya harga komoditas itu masih favorable buat kita, maka kemungkinan penerimaan akan masih cukup baik. mhm, Kemudian ditambah dengan sisi pengeluaran yang tentunya harus dijaga dengan sangat ketat, maka seharusnya kita tidak mempunyai isu dengan masalah pembayaran terutama bunga utang ya.
Karena biasanya yang menimbulkan masalah adalah kalau ada suatu negara yang kemudian minta pengampunan atau minta keringanan Mhm. dalam konteks pembayaran bunga utangnya. Nah, itulah yang barangkali bisa menimbulkan semacam gejolak di pasar keuangan. Tapi kalau dalam kasus kebanyakan negara sedang berkembang, saya lihat mereka sudah memahami bahwa utangnya naik dan karenanya mereka pasti melakukan upaya yang terbaik untuk bisa memenuhi kewajibannya. Ya, tapi tadi yang saya ingin tekankan adalah dalam kondisi hari ini ya sebaiknya kita memanfaatkan segala surplus yang kita miliki Mhm. supaya kita tidak harus terlalu banyak atau terlalu sering masuk ke pasar obligasi.